Antrean panjang Pertalite terjadi di sejumlah SPBU menyusul kenaikan harga Pertamax hingga Rp4.000. Dianggap membuang anggaran negara tanpa tata kelola jelas, kantor Badan Gizi Nasional didemo. Tiga rudal balistik Iran diluncurkan ke sejumlah wilayah Zionis Israel. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM non-subsidi di Cikini berakhir ricuh. Aksi yang menimbulkan kemacetan panjang ini akhirnya dibubarkan secara paksa. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM non-subsidi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta berujung ricuh. Kericuhan lewat aksi adu mulut antara sejumlah mahasiswa dengan petugas disertai saling tarik dan dorong. Tak hanya memblokade separuh badan jalan dengan membakar ban bekas, masa bahkan sempat berusaha menghadang sebuah mobil dinas TNI yang akan melintas. Polisi pun akhirnya berhasil meloloskan mobil tersebut setelah memukul mundur massa. Mungkin hari ini yang naik cuman Pertamax, tapi tidak menutup kemungkinan ketika Pertalite mengalami kelangkaan, masyarakat Indonesia akan beralih ke Pertamax. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Polisi akhirnya membubarkan aksi demonstrasi ini secara paksa. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Antrean panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green per 10 Juli 2026. Akibatnya, antrean pun terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Menteng, Jakarta Pusat. Antrean kendaraan khususnya kendaraan roda 2 terjadi sejak Rabu pagi. Tampak antrean panjang kendaraan di jalur BBM non-subsidi jenis Pertamax. Antrean panjang juga terjadi di SPBU Pondok Kopi, Jakarta Timur di pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Mereka akhirnya memilih beralih ke BBM jenis Pertalite. Agar antrean tidak mengular hingga ke jalanan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM di SPBU Pondok Kopi. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Pasti ya tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, wah Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga.
Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax tidak akan beri dampak signifikan terhadap laju inflasi ke depan. Sementara itu, menurut pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi, kebijakan tersebut dilakukan karena harga minyak mentah terus alami kenaikan yang signifikan. Karena kan terlambat tadi pakai buat angkutan barang. Dampaknya Pak, gimana menjaga agar Pertalite subsidi tidak diboleh? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya Pak Balai, misalnya ada Mekanisme gimana? kontrol kalau tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai. Ada stimulus lain yang bisa kenaikan harga BBM non subsidi ya Pertamax dan Pertamax Green ini dilakukan ya karena biaya impor energi yang meningkat di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga minyak mentah terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi penyesuaian harga ini ya dilakukan berdasarkan evaluasi yang berkala yang mempertimbangkan tentang fluktuasi harga minyak. Ya sehingga apa? Sehingga pemerintah langsung membuat satu keputusan guna untuk menaikkan harga BBM Pertamax. Anggaran subsidi transportasi umum yang membengkak membuat Pemprov Jakarta menyerah. Rencana menaikkan tarif bus Trans Jabodetabek akhirnya mengemuka. Tarif Trans Jabodetabek yang saat ini berlaku dinilai sudah tidak rasional karena jarak tempuh dan karakteristik layanan terlalu murah. Seperti bus Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta yang hanya memberlakukan tarif Rp3.500 sekali tempuh. Oleh karena itu, Pemprov Jakarta akan mengumumkan tarif baru dalam waktu dekat. Tarif yang rencananya akan diberlakukan untuk bus Trans Jabodetabek berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Dan hingga saat ini Pemprov Jakarta masih melaksanakan pembahasan guna memutuskan tarif yang akan berlaku nanti. Tarif murah naik transportasi umum sebentar lagi tinggal cerita pemirsa. Beban subsidi yang membengkak memaksa pemerintah Provinsi Jakarta bakal melaksanakan penyesuaian tarif jarak tempuh dan karakteristik layanan. Rute Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta dengan tarif Rp3.500 yang sekarang berlaku dinilai sudah tidak rasional lagi. Kita akan simak laporan Anissa Rizkia bersama juru kamera Eri Nugraha langsung dari Terminal Blok M Jakarta Selatan. Anissa, silakan dengan laporan Anda Anissa. Ya, Novel dan juga pemirsa, saat ini Pemprov DKI Jakarta terus mengkaji adanya penyesuaian tarif Trans Jabodetabek, terutama untuk jurusan ke kota-kota penyangga seperti ke wilayah Depok, kemudian Bekasi, Tangerang. Kalau dilihat memang masyarakat ini banyak yang menggunakan moda transportasi Transjakarta, terutama dari tempat kami melaporkan ini adalah di kawasan Blok M yang mengarah ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Mereka bukan hendak berpergian keluar kota menggunakan pesawat begitu ya, tapi justru mereka ini yang harus bekerja di kawasan sekitaran Bandara Soekarno-Hatta. Dan tentunya tarif yang saat ini masih berlaku flat, yakni senilai Rp3.500. Bahkan sebelum jam 6 pagi, tarif yang dikenakan ini di angka Rp2.000 untuk satu kali perjalanan. Dan itu dirasa memang oleh masyarakat ini sangat terjangkau, yang mana memang biaya hidup di wilayah Jakarta ini cukup tinggi, menjadikan masyarakat pun akhirnya memilih untuk menggunakan moda transportasi Transjakarta. Dan kalau dilihat ya, untuk Noval dan juga pemirsa, saat ini memang sejumlah perjalanan yang menuju ke
wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Ini bisa saya katakan di jam-jam sibuk terjadi kepadatan. Namun tadi kami sempat berbincang dengan sejumlah warga yang menyatakan bahwasannya ada sebagian warga yang setuju karena memang sejak diresmikannya Trans Jabodetabek ini belum ada kenaikan sama sekali. Itu artinya sudah lebih dari 20 tahun tarif ini diberlakukan dan mereka berharap apabila nantinya akan ada kenaikan harga, tentunya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menambah perbaikan layanan dan juga jumlah koridor dan juga armada. Namun sebagian masyarakat juga ada yang tidak setuju, Noval dan juga pemirsa, dengan adanya kenaikan tarif yang dinilai ini memberatkan, dan tentunya ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar nantinya bisa memberikan harga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Untuk sementara saya kembalikan kepada Noval yang ada di studio. Ya baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporan Anda dari halte Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Anissa. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Rismon Syanipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murtiningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi jasa Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pradi Bersatu kembali mendesak Polda Metro Jaya agar segera menahan Roy Suryo, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pradi Bersatu yang diwakili sekjennya, Ade Darmawan, mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Dan kali ini Pradi Bersatu membawa surat permohonan tahap 2 agar dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Seperti diketahui, Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pasangan artis Torik Halilintar dan Aliyah Masayat diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Sementara itu, artis Anwar Sanjaya mengembalikan uang saku selama umroh dari Hanania kepada penyidik Polda.
Pasangan artis Thorik Halilintar dan Aliyah Masaid menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan umroh travel Hanania Group. Melalui kuasa hukumnya, Thorik dan Aliyah membantah keberangkatan umrohnya dilakukan secara gratis. Thorik dan Aliyah mengaku hanya menerima sebagian kecil barter kerjasama ibadah umroh dan membayar hampir 170 juta rupiah untuk 8 orang rombongan. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Kaget banget dengan berita yang terjadi, berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluar cepat untuk para korban. Pokoknya kita melakukan yang terbaik. Selain Thorik Halilintar dan Aliyah Masaid, artis Anwar Sanjaya juga diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas keterlibatannya dengan Hanania Travel. Saat jalani pemeriksaan, Anwar juga telah mengembalikan uang saku yang didapatkan dari Hanania Travel selama menjalani ibadah umroh. Saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hanania adalah barter. Jadi saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana. Dan hari ini dengan sadar, dengan prihatin terhadap situasi yang terjadi, uang saku yang sudah saya terima, sudah saya serahkan kepada pihak kepolisian guna untuk memulihkan, insya Allah ya, memulihkan jemaah-jemaah yang berdampak yang tidak bisa berangkat. Kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret sejumlah nama publik figur. Diduga pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan menggelapkan dana 687 calon jemaah dengan total kerugian 12 miliar rupiah untuk membayar biaya promosi influencer. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pelajar disabet senjata tajam oleh gerombolan pelajar lain saat hendak berangkat sekolah melewati gang di Palmerah, Jakarta Barat. Akibatnya, korban mengalami luka hingga terpaksa tidak dapat mengikuti ujian sekolah. Kelompok pelajar menyerang pelajar lain di Gang T, Palmerah Barat 6, Jakarta Barat. Aksi penyerangan terekam kamera pengawas. Korban, yang merupakan pelajar kelas 11 sekolah menengah kejuruan, diserang saat berangkat ke sekolah. Korban yang berbarengan dengan gerombolan pelajar lain ini dipukul menggunakan ikat pinggang. Merasa kurang puas, salah seorang pelajar lainnya mengeluarkan senjata tajam dan menyabetkannya ke punggung korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sobek di punggung dengan 7 jahitan dan tidak bisa masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Nggak tahu gimana, gue tahu-tahu dari motor tuh digituin katanya. Pertama pakai gesper pertama, nah kedua pakai gituan, pakai sajam. Celurit ya? Iya jenisnya, udah gitu ya. Apa namanya? Mungkin nggak kena atau gimana, udah lewat kan tuh. Papasan udah lewat, nah yang anak itu turun lagi nguber gitu. Saat ini kasus penyerangan tersebut tengah ditangani pihak kepolisian. Miris, pelajar sadis membegal motor pelajar lainnya yang hendak pulang sekolah di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur. Tidak hanya motor yang dibawa kabur, korban pun dikeroyok dan mengalami luka parah di bagian tangan dan kepala. Detik-detik pembegalan dua orang pelajar terekam kamera pengawas rumah warga di Jalan Malaka 4, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa kemarin. Mirisnya, pelaku pembegalan dan pengeroyokan merupakan pelajar sekolah lain. Akibat kejadian tersebut, satu orang pelajar mengalami luka di bagian tangan dan kepala. Sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Dia ada di sini. Ini satu, lebam sama di dalam. Oh, ada luka di kepala itu. Itu kelihatannya itu dari benda tumpul apa dari sajam, Bang? Kayak semodel penggaris itu, Bang. Penggaris besi. Penggaris besi. Oh, itu pelajar apa gimana sih, Bang? Pelajar. Oh, pelajar. Lagi pakai seragam apa? Pakai seragam. Hingga kini pelajar korban begal yang terluka masih dalam perawatan. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut.
Seorang bocah berusia 6 tahun harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban perundungan dua remaja di Taman Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Korban digotong paksa dan dibenturkan ke sebuah tiang lampu hingga tersengat aliran listrik dan tidak sadarkan diri. CCTV merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh dua remaja di area Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang tengah asik bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku. Oleh pelaku, korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman pada bagian kemaluannya. Naasnya, korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Ibu kandung korban yang mengetahui peristiwa ini tak mampu membendung kesedihannya. Belakangan juga diketahui sebelum kasus ini terjadi, diketahui korban juga kerap dimintai uang secara paksa oleh kedua pelaku. Pas anak saya itu disetrumin ke tiang listrik gitu loh. Tiga gitu. Sampai untung anak saya masih selamat gitu, masih ada nyawanya gitu. Sampai tangan sama kaki digotong, dipaksa ke tiang listrik. Sampai dia pingsan, sampai dia terbentur palanya ke tanah. Meski kondisi korban sudah mulai membaik, namun korban mengalami trauma hingga takut bertemu dengan orang asing. Pihak keluarga korban pun telah melaporkan aksi perundungan ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dan berharap agar kedua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Niat mengejar layangan putus, seorang bocah di Cimahi, Jawa Barat nekat memanjat hingga tangannya tertancap besi pagar. Petugas damkar dikerahkan untuk menyelamatkan korban. Petugas pemadam kebakaran berusaha melepaskan tangan bocah yang tertancap pagar besi di Gang Cempaka 3, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi. Korban bernama Faujan, 13 tahun. Awalnya berusaha mengambil layangan yang tersangkut di atas pagar. Namun saat memanjat, korban kehilangan keseimbangan, terjatuh hingga tangan kanannya menembus besi pagar. Warga yang melihat kejadian itu segera meminta bantuan petugas Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi. Petugas langsung melakukan upaya penyelamatan dengan memotong besi pagar. Kita memakai pemotong itu gerinda, kita berikan stabilkan korban dulu karena takutnya shock gitu. Jadi harus tenang dulu korbannya. Ada kendala Pak? Kendalanya mungkin alhamdulillah sih 10 menit kita nyampe di lokasi. Emang naik ke atas itu, terus saya turun sebagai loncat ketusuk. Aku manggil ke sana ke orang tuanya. Pas udah itu langsung udah gitu. Itu emang lagi sengaja lagi main layangan atau gimana? Lagi ngejalang layangan yang putus. Setelah besi berhasil dipotong, korban langsung dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional kembali digeruduk demonstran dengan menempelkan poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Badan Gizi Nasional kembali digeruduk demonstran pada Rabu siang. Para demonstran tergabung dalam kelompok MBG Watch, menempelkan poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dalam aksinya, massa menempelkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Tidak hanya itu, sejumlah peserta juga mengajak pengendara kendaraan bermotor untuk membunyikan klakson serentak sebagai tanda ketidakpuasan akan program MBG. Sejumlah peserta membawa atribut seperti panci dan alat masak lainnya serta bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Menikmati 8.000 sampai
bisa ingat bahwa ini semua karena Prabowo Subianto. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejagung juga mengungkapkan kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tempatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat masih berlangsung. Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki dapur MBG dari mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung bahkan berjanji memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Ya, klarifikasi ini disampaikan Dudung menanggapi isu yang viral di media sosial mengenai daftar nama petinggi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Salah satunya adalah Dudung Abdurrahman. Dudung menduga isu tersebut muncul lantaran dirinya sempat ingin membantu agar program MBG bisa diberikan di pesantren. Namun, niat tersebut belum sempat dilaksanakan hingga Dadan Hindayana akhirnya ditetapkan sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi MBG. Tidak hanya menyampaikan klarifikasi, Dudung juga menyatakan dirinya berani memberi hadiah jika ada yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Banyak, ada bukan beberapa lagi SPPG, nanti akan ditata ulang ya. Ini kan Bu Nani lagi banyak konsentrasi bagaimana penataan organisasi juga dan sebagainya ya. Artinya efisiensi itu begini, contoh misalnya sekolah di Jakarta ini ada SMP Alusius ya, dia sebetulnya yang menerima manfaat itu yang pantas hanya 40%. Nah, itu nanti akan dihitung. Cuma karena saya yang minta tolong kepada Dan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Bupati Muara Enim Edison tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang di Muara Enim tiba di gedung KPK. Edison tiba di KPK bersama tersangka lain untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang. Bupati Muara Enim Edison bersama tersangka lain, Kohri Erin Hardi yang merupakan marketing PT Millennium Solusi Abadi, tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu pukul 10:30 malam untuk menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Keduanya merupakan bagian dari 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah Edison dan kawan-kawan terjadi dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK pada Senin lalu. Hingga saat ini pihak KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan para tersangka. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Masih terkait kasus dugaan suap di Pemkab Muara Enim, pemirsa, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hasilnya, 5 aparatur sipil negara BPK ditangkap KPK dan penyidik segera menetapkan tersangka. 5 orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan siang tadi sudah dilakukan ekspos dan diputuskan atas penyelidikan tertutup ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah. Selanjutnya nanti penyidik akan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan kepada oknum-oknum di Badan Pemeriksa Keuangan. 4 tentara penyiram aktivis Andri Yunus masing-masing divonis 1,5 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Selain itu, 2 dari 4 terdakwa juga dipecat dari dinas militer.
Dalam sidang yang dibacakan majelis hakim yang diketuai oleh Kolonel Reddy Ferdian di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 4 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Keempat terdakwa divonis berbeda-beda, mulai 1,5 tahun penjara hingga yang terberat 3 tahun penjara. Hakim juga menambah hukuman terhadap 2 terdakwa, yakni Edi Sudarko dan Budi Haryanto, berupa pemecatan dari dinas militer. Hal itu terjadi akibat pada saat terdakwa 1 menyiramkan cairan seseorang atau lebih pada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3. Pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4. Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tidak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat pada Maret 2026. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia pada 2045. Ya pemirsa, hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung pada hari Rabu. Prabowo menegaskan Indonesia punya prospek besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Ia juga berkata pada 2045 mendatang, para pengusaha muda saat ini akan berada di puncak karirnya. Terkait hal itu, Prabowo pun mengaku akan terus memperhatikan perjalanan pembangunan Indonesia. Semua negara melihat sebenarnya Indonesia tidak terbendung. Kita sudah algoritmenya sudah ada, hitungannya sudah ada. Kalau kita pandai dan kita cerdas, 2045 kita ekonomi keempat terbesar di dunia, saudara-saudara. Ya, yang muncul nanti nomor 1 Tiongkok, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 India, nomor 4 Republik Indonesia. Saudara-saudara, dan pada saat itu 2045 adalah 19 tahun lagi kan, 20 tahun lagi ya. Ya, 20 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak
karirmu. Saya nanti di Hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat tetap saya monitor kalian. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman mengungkap sejumlah pelaku UMKM khususnya yang bergantung pada bahan baku impor terkena dampak fluktuasi nilai tukar rupiah hingga kenaikan bahan bakar minyak non-subsidi. Yang sudah pesimis. Seperti pada produsen tahu dan tempe yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pasokan kedelai impor. Terkait hal tersebut, pihaknya terus memantau dan melakukan langkah mitigasi guna mencegah dampak yang lebih berat bagi pelaku UMKM. Maman juga yakin masalah ini bisa diatasi pemerintah yang tengah melakukan langkah-langkah terobosan untuk mendorong penguatan rupiah. Kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada impact di beberapa sektor-sektor tertentu terhadap UMKM kita. Namun sampai hari ini tentunya kita dari Kementerian UMKM bersama-sama dari Kementerian Keuangan dan BI akan terus melakukan monitoring dan mitigasi dan penanganan kemungkinan semacam. Sektor apa aja yang terdampak, Pak? Kenapa? Sektor apa aja yang terdampak? Ya sampai saat ini sih kalau kita lihat ya yang sekarang muncul kan pedagang tempe, tahu tempe kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ. Sampai saat ini memang itu. Yang kedua, yang kalau beberapa waktu yang lalu kan plastik, namun sekarang kan sudah kembali lagi tren. Artinya begini, kita sadar, kita mengerti dan memahami bahwa tentunya ada impact, namun yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita. Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dalam sambutannya, ia membahas keterkaitan HIPMI dengan ekonomi Indonesia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung pada hari Rabu. Ia menyampaikan kata sambutan dalam pembukaan Munas tersebut. Prabowo menegaskan tak ada bangsa yang bisa maju tanpa rasa nasionalisme. Untuk itu, HIPMI sebagai wadah pengusaha muda Indonesia dinilai berperan penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Prabowo juga menilai saat ini sistem ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Saya sangat yakin kita laksanakan pasal 33 tentunya dengan arif, dengan bijaksana, tapi kita laksanakan. Saya yakin Indonesia akan bangkit dengan cepat, kita akan bangkit. Untuk itu, Prabowo mengajak anggota HIPMI untuk kembali pada rancangan ekonomi para pendiri bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui masuk dalam program hasil terbaik cepat atau Quick Win Kesehatan. Ia mengaku bangga dapat hadir langsung menyaksikan beroperasinya fasilitas kesehatan di RSUD Krui. Rumah sakit ini ditingkatkan dari tipe D menjadi tipe C, pemirsa, serta menjadi salah satu dari 66 lokus nasional program PHTV. RSUD ini merupakan satu-satunya lokus di Lampung. Dibangun dengan APBN, Prabowo berkomitmen untuk melakukan modernisasi ratusan rumah sakit di Indonesia. Ia juga berpesan kepada pengelola dan masyarakat untuk dijaga dengan pengelolaan yang transparan. Helikopter Apache milik Israel melancarkan serangan ke Gaza, Palestina. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Siang.
Terima kasih Anda masih di Sendo Siang, pemirsa. Saling serang antara Iran dengan Amerika Serikat terus berlangsung. Iran juga serang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara Timur Tengah. Sebuah rudal balistik diduga milik Iran terlihat terbang di atas langit. Dilaporkan rudal tersebut menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di negara sekutu Timur Tengah. Rudal Iran juga dilaporkan serang pangkalan militer Amerika di Bahrain. Meningkatnya ketegangan ini diduga sebagai dampak serangan Israel yang tidak kunjung henti ke Lebanon. Iran dilaporkan meluncurkan serangkaian rudal tanpa henti yang membuat sistem pertahanan Amerika Serikat kewalahan. Trio rudal Iran membombardir Israel. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel bertujuan ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah. Trio rudal Iran bombardir Israel. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran IRGC meluncurkan kombinasi rudal balistik Emad, Kader F, dan generasi terbaru Khaybar Seikan dalam operasi militer bertajuk True Promise 4. Rudal balistik jarak jauh Emad memiliki hulu ledak bersirip yang mampu bermanuver dengan tingkat akurasi tinggi di bawah 10 meter untuk menembus sistem pertahanan Row 3 milik Israel. Sementara itu, rudal hipersonik Khaybar Seikan generasi ketiga yang berbahan bakar padat mampu melesat hingga March 9 saat menukik, membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara canggih seperti THAAD dan Patriot. Rentetan serangan rudal balistik yang dilancarkan Iran ke wilayah Israel dalam beberapa hari terakhir bukan sekedar aksi balas dendam. Di balik hujan rudal itu tersimpan pesan yang lebih besar. Iran ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah sekaligus menempatkan Washington dalam posisi bertahan. Serangan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran masih memiliki kemampuan serangan yang signifikan meski telah dihantam serangan udara yang intensif dari Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, Amerika Serikat kembali ikut menyerang Iran. Serangan dilakukan setelah helikopter Apache milik mereka jatuh diduga ditembak militer Iran. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan baru ke Iran. Serangan ini sebagai respon terhadap jatuhnya helikopter AH-64 Apache sehari sebelumnya di Selat Hormuz. Helikopter kebanggaan Amerika Serikat ini jatuh diduga akibat serangan Iran. Rentetan serangan diluncurkan dari sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di sekitar Iran. Pengumuman serangan juga disampaikan melalui akun media sosial Komando Pusat Amerika Serikat. Dalam postingannya, Amerika menyebut pasukan Amerika mulai melancarkan serangan pertahanan diri terhadap Iran pada jam 5 sore. Beberapa serangan menghantam pulau strategis Qasem. Pulau yang berada di Selat Hormuz ini menjadi pangkalan militer dan terminal minyak utama Iran. Tak hanya itu, serangan juga terjadi di provinsi Hormuzgan, selatan Iran. Ya, sebelumnya helikopter Apache milik militer Amerika Serikat diserang Iran. Helikopter tempur ini pun dikabarkan jatuh di perairan Selat Hormuz. Sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepatnya di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. Pemirsa, helikopter Apache AH-64 milik Israel kedapatan melancarkan serangan ke Gaza, Palestina.
Pemirsa, berikut video yang beredar merekam detik-detik saat helikopter Apache AH-64 menyerang Gaza, Palestina. Helikopter Apache rutin digunakan IDF untuk menggempur kelompok militan dan menghancurkan infrastruktur. Helikopter canggih ini pun kerap menjadi target serangan musuh, lantaran serangan helikopter ini sangat mematikan. Helikopter AH-64 Apache adalah helikopter mematikan di dunia. Berikut keunggulan helikopter canggih dari Amerika Serikat. Helikopter AH-64 Apache biasa dikenal sebagai si pembunuh tank nomor 1 di dunia. Helikopter ini dikembangkan Amerika Serikat sejak tahun 1975 dan dirancang khusus untuk menghancurkan target di darat dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Apache memiliki 2 mesin turbosaf sehingga mampu terbang hingga 290 km per jam dengan jangkauan hampir 500 km. Senjatanya pun mengerikan. Helikopter ini memiliki meriam rantai 30 mm M230, rudal anti-tank AGM-114 Hellfire, dan roket Hirda 70. Tak hanya itu, helikopter ini dilengkapi radar longbow di atas kepala yang bisa mendeteksi puluhan target sekaligus, bahkan di malam hari atau cuaca buruk. Meski dilengkapi dengan persenjataan canggih, namun jatuhnya helikopter Apache ini membuktikan tidak ada senjata yang tak terkalahkan. Meski hubungan antara Iran, Amerika Serikat memanas usai jatuhnya helikopter Apache, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih membuka pintu negosiasi dengan Iran. Selama perundingan, blokade pelabuhan Iran terus berjalan. We have ongoing negotiations in Iran and with Iran that hasn't stopped, and we could have at least an idea by 1 or 2 days from now. But I think it's going well. The blockade continues to hold 100%. Nothing is getting through our blockade. No oil, no income, no nothing. Nothing's getting through the blockade. Meski DPR Amerika Serikat telah menyetujui resolusi untuk hentikan perang Iran, namun militer Amerika Serikat tetap menyerang Iran. Amerika kembali mendukung Israel setelah sempat menegur Israel. Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang untuk pertama kalinya sejak Amerika menyetujui gencatan senjata 2 bulan lalu. Baik Amerika Serikat maupun Iran berulang kali mengumumkan siap melancarkan serangan jika diprovokasi. Hingga akhirnya kedua negara ini saling serang. Iran menyerang Israel sekutu Amerika setelah Israel mengabaikan gencatan senjata dengan terus menggempur Lebanon. Hingga akhirnya Iran juga menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah dan menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika. Situasi ini membuat militer Amerika kembali mengumumkan serangan balasan ke Iran. Sebelumnya Amerika Serikat sempat menegur Israel untuk tidak melakukan serangan ke Lebanon di tengah upaya negosiasi damai dengan Iran dan gencatan senjata. Namun setelah Amerika merasa diprovokasi oleh Iran, kini Amerika kembali mendukung Israel untuk menyerang Iran. Permusuhan kedua negara yang kembali memanas menimbulkan kekhawatiran negara-negara Timur Tengah bisa kembali terseret dalam eskalasi konflik. Terlebih konflik ini bisa memicu krisis global berkepanjangan.
Kelompok Ansarullah Houthi Yaman merilis rekaman gelombang serangan ke Israel. Sebelumnya, Houthi mengumumkan membantu Iran terlibat dalam konfrontasi militer melawan Israel dan melarang kapal-kapal mereka melintasi Laut Merah. Gelombang serangan rudal diluncurkan kelompok Ansarullah Houthi Yaman. Serangan rudal Houthi menargetkan Israel. Houthi sebagai kelompok proksi Iran mengumumkan membela Iran untuk konfrontasi militer dengan Israel. Keputusan ini diambil Houthi setelah Iran saling serang dengan Israel akibat Israel melanggar gencatan senjata membombardir Lebanon. Houthi pun mengumumkan melarang kapal-kapal Israel dan perusahaan yang terafiliasi melintasi Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولاً، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. Kini Israel tidak hanya menghadapi serangan Iran namun juga digempur oleh proksi militer Iran Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Pemirsa, Yerusalem dalam keadaan siaga. Sirine meraung saat Israel dan Iran saling serang untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Yerusalem dalam keadaan siaga, pemirsa, sirene terdengar meraung saat Israel dan Iran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata. Selain itu, suara ledakan juga terdengar di langit Yerusalem diduga pencegatan rudal. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone ke Israel. Kelompok Houthi di Yaman mendukung operasi militer yang dilancarkan Iran terhadap Israel dengan meluncurkan sejumlah drone. Sejumlah rekaman video menunjukkan militer Israel menangkap drone serangan dari Iran di kawasan Eilat, Israel di luar pantai Laut Merah. Usai drone berhasil diluncurkan di udara, tak lama sirine serangan pun berbunyi. Peluncuran drone ini diduga dilakukan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran. Kelompok Houthi mendukung Iran menembakkan rudal dan drone ke arah Israel untuk memperingatkan Israel agar tidak melakukan eskalasi yang lebih luas. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel berhasil menjegat pesawat nirawak atau drone milik pejuang Houthi Yaman di langit Eilat, Israel Selatan. Sirine peringatan juga berbunyi saat terjadinya serangan drone yang dilancarkan pejuang Houthi Yaman. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menyebut situasi di Timur Tengah masih sangat tegang. Saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Senin, Anies Mata juga jelaskan kini ada 3 skenario yang mungkin berkembang di Timur Tengah. Sekarang ini sedang ada dalam situasi yang masih sangat menegangkan sekali dan secara umum bisa kita sebutkan ada kemungkinan 3 skenario yang berkembang di Timur Tengah. Yang pertama adalah skenario damai, yang kedua adalah skenario eskalasi, dan yang ketiga adalah skenario tidak damai, tidak perang. Masing-masing negara dari aktor-aktor yang terlibat di sana, baik dalam pemerintahan Iran, di Amerika Serikat, di Israel, dan juga di negara-negara lain, ada kekuatan yang saling tarik-menarik antara yang menginginkan damai, yang menginginkan eskalasi, dan seterusnya. Jadi kita berharap bahwa pada dasarnya eskalasi ini akan menjadi, kalau terjadi eskalasi yang kedua ini akan menjadi sangat berbahaya sekali, karena ronde kedua dari pertempuran ini pasti akan jauh lebih brutal daripada yang sebelumnya. Jadi kita berharap itu benar-benar tidak terjadi dan mendorong semua upaya-upaya untuk deeskalasi, perdamaian, dan menemukan platform
untuk membangun perdamaian jangka panjang di kawasan itu dan mengubah kawasan itu dari zona konflik menjadi zona pembangunan. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pengemudi Fortuner yang diamuk warga di Tanah Abang Jakarta Pusat bukanlah pelaku tabrak lari. Informasi lengkapnya usai jeda, tetapi Indosiar. Pemirsa, sebuah truk bermuatan barang rongsok terguling di flyover Pesing, Jakarta Barat usai menabrak beton pembatas jalan. Diduga pengendara truk tersebut kaget sehingga banting setir ke kanan setelah melihat kendaraan lain menyalip dari kiri jalan. Truk bermuatan barang rongsok dalam kondisi terguling di flyover Pesing setelah menabrak beton pembatas di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat truk tersebut terguling, muatan barang rongsok yang berada di dalam truk tersebut keluar dan tumpah ke jalan. Peristiwa ini berawal dari truk yang bernomor polisi E9541AD melaju dari Grogol menuju Cengkareng. Saat berada di flyover Pesing, tiba-tiba pengendara truk tersebut kaget setelah melihat kendaraan lain yang menyalip dari kiri hingga banting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Bus turun penumpang, kan kita goyang kanan, goyang kanan, ada mobil, saya tidak tahu mobil apanya, kaget saya, awalnya kaget aja udah, akhirnya kan kita buang kanan toar, udah. Bapak dari arah mana menuju mana? Dari sana. Dari Grogol? Dari Grogol. Grogol menuju Cengkareng? Mau menuju Cengkareng. Beruntung supir dan kenetnya hanya mengalami syok atas peristiwa yang dialaminya. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas flyover Pesing dari arah Grogol menuju Cengkareng maupun sebaliknya tidak bisa dilalui hingga proses evakuasi selesai. Sementara itu, bus Transjakarta dan kendaraan lain dialihkan untuk mengambil jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pengemudi Fortuner yang diamuk warga di Tanah Abang Jakarta Pusat bukanlah pelaku tabrak lari. Namun dari hasil pemeriksaan, pengemudi berinisial E memiliki riwayat gangguan psikologis. Polisi juga tengah mengidentifikasi sejumlah warga yang melakukan aksi pengerusakan mobil. Aksi pengerusakan mobil SUV dengan tuduhan tabrak lari terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tim kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki kasus ini. Tim kepolisian menegaskan tidak ada aksi tabrak lari oleh pengemudi mobil jenis SUV tersebut seperti yang dituduhkan sejumlah warga saat melakukan aksi pengejaran dan pengerusakan. Insiden bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi Fortuner mobil dengan seorang pengendara motor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di mana pemotor kesal dengan klakson mobil yang dibunyikan berulang-ulang. Dengan kondisi panik, pengemudi Fortuner kemudian tancap gas dengan kecepatan tinggi yang mengundang reaksi dari sejumlah pengendara roda 2. Mereka kemudian melakukan pengejaran sambil meneriaki tabrak lari hingga ke Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Beberapa warga yang tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut bertindak anarkis dengan melakukan pengerusakan mobil. Dari hasil pemeriksaan polisi didapati fakta jika pengemudi berinisial E berusia 46 tahun itu memiliki riwayat gangguan psikologis. Setelah diperiksa bahwa ternyata tidak ada perkara tabrak lari, namun terjadi kesalahpahaman berawal dari wilayah Tebet. Pengemudi mobil ada berseteru dengan pengendara motor, kemudian mencet klakson, kemudian terjadilah keributan kecil, kemudian saling bersih tegang, kemudian diteriakkan oleh salah satu pengendara motor bahwa mobil adalah pelaku dari tabrak lari. Pengemudi Bapak E berumur 46 tahun, memang saat ditemukan oleh anggota terlihat kurang fit. Kemudian berdasarkan pemeriksaan bahwa pengemudi itu memang memiliki riwayat gangguan psikologi.
Polisi saat ini tengah mengidentifikasi sejumlah warga yang ikut melakukan pengerusakan mobil yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan aksi main hakim sendiri tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar di kawasan Pesing Poglar Cengkareng, Jakarta Barat yang terparkir di bahu jalan. Warga panik dan tergesa-gesa menyelamatkan kendaraannya dari razia. Warga Pesing Poglar Cengkareng, Jakarta Barat panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Hub bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar. Sejumlah warga tergesa-gesa menyelamatkan sepeda motornya agar tak terjaring razia. Tak hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang dan mobil pribadi yang parkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia ini. Bagi kendaraan yang tak ada pemiliknya, langsung diderek paksa petugas. Oh, ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga, Bang. Pelang apa tuh, Pak? Pelang memang nggak parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu. Ya kan? Itu bisa dipasang, baru boleh kita. Nah, selama ini memang warga parkir di sini, Pak? Iya, nggak ada. Cuma kan memang nggak ada macetnya juga, nggak ada macet. Semuanya kan lancar-lancar aja. Razia parkir liar ini akan terus digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta demi mengurangi kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah terhubung dengan Bribda Jessica Renden di studio NTMC Polri. Bribda Jessica, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Dan selamat siang pemirsa, kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas siang hari ini dari kawasan pertama Slipi Palmera, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke Grogol, Pentaburan dan juga ke arah Cawang. Dalam kondisi ramai terlihat volume arus lalu lintas mengalami peningkatan seiring aktivitas masyarakat pada siang hari ini. Pergerakan kendaraan masih berlangsung normal, cenderung melambat akibat tingginya jumlah kendaraan yang melintas pada kawasan ini. Beralih ke kawasan kedua, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Sudirman menuju ke arah Gatot Subroto, Kuningan dan sekitarnya dalam kondisi ramai lancar. Volume arus lalu lintas cukup tinggi dengan dominasi kendaraan pribadi dan roda 2. Pergerakan kendaraan masih dapat melintas dengan kondusif pada seluruh lajur yang ada. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan selanjutnya, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tebet, MT Haryono, Pasar Minggu, dan Cawang berlangsung lancar. Volume arus kendaraan cenderung stabil dengan pergerakan kendaraan yang cukup terkendali. Aktivitas keluar masuk kendaraan pada kawasan sekitar tidak mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas pada kawasan ini. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari lokasi yang terakhir, exit tol Bekasi Barat. Dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat menuju ke Pekayon dan sebaliknya. Dalam kondisi kondusif lancar, arus lalu lintas di kawasan persimpangan ramai lancar. Volume arus kendaraan mengalami peningkatan namun pergerakan kendaraan dari berbagai arah masih berjalan dengan normal. Pengguna jalan tetap dapat melintas area persimpangan dengan kondusif. Dan kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 234 kasus laka lantas, dengan rincian 27 meninggal dunia, 37 luka berat, dan 231 luka ringan. Dari 234 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami ingatkan kepada para pengendara agar dapat berkonsentrasi dan fokus saat berkendara. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 dan bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, harga Pertamax yang naik hingga Rp4.000 dianggap memberatkan masyarakat. Antrean panjang pun tidak terhindarkan di sejumlah SPBU. Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dan Pertamax Green per 10 Juli 2026. Akibatnya, antrean pun terjadi di sejumlah SPBU. Seperti di SPBU Menteng, Jakarta Pusat. Antrean kendaraan khususnya kendaraan roda 2 terjadi sejak Rabu pagi. Tampak antrean panjang kendaraan di jalur BBM non-subsidi jenis Pertamax. Antrean panjang juga terjadi di SPBU Pondokopi, Jakarta Timur di pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah pengendara yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax mengeluh karena baru mengetahui kenaikan harga. Mereka akhirnya memilih beralih ke BBM jenis Pertalite. Agar antrean tidak mengular hingga ke jalanan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian BBM di SPBU Pondokopi. Pendapatnya sih antara pasti kalau masyarakat umum nggak setuju karena berpengaruh sama harga-harga yang lain. Ketika ya tadinya kan pakai Pertamax, sekarang jadi pakai Pertalite. Sama teman-teman yang lain juga, wah Pertamax naik jadi ke Pertalite dulu deh, mampir ke Pertalite dulu sekarang. Ya kalau bisa jangan naik lah, kasihan sama orang kecil. Ya gitu aja, pokoknya kasihan aja lah gitu. Kalau bisa jangan dinaikin lah gitu aja mintanya. Pengendara berharap pemerintah dapat menurunkan harga BBM dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Lantaran dampak kenaikan tersebut mempengaruhi kebutuhan lainnya yang kini harus merogoh kantong lebih dalam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan per 10 Juni 2026. Kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Tim-tim peserta Piala Dunia mulai tiba di 3 negara tuan rumah Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun publik ramai-ramai menyoroti perbedaan penyambutan ketiga negara tuan rumah terhadap tamu-tamu mereka. Seperti apa penyambutannya? Berikut informasinya. Tuan rumah Piala Dunia Amerika Serikat menyambut sejumlah pemain dan tim peserta dari beberapa negara dengan pemeriksaan yang dituding berlebihan di bandara. Kapten Timnas Irak Ayman Hussein diperiksa selama hampir 7 jam di Bandara O'Hare, Chicago sebelum akhirnya dibebaskan. Turun dari pesawat, para pemain Timnas Senegal tidak langsung menuju bandara. Di landasan, para pemain skuad Singa Terangga duduk di bangku kecil untuk diperiksa dengan metal detektor. Pemeriksaan ketat juga dialami tim Uzbekistan. Skuad Serigala Putih menjalani pemeriksaan ketat begitu tiba. Petugas bahkan menggunakan anjing pelacak dan mengendus tas-tas yang dibawa para pemain. Di Kanada, petugas keimigrasian merilis video syarat yang harus dipenuhi oleh tim, ofisial, maupun supporter negara peserta. Para pendatang harus membawa identitas lengkap, dilarang membawa narkoba seperti ganja saat memasuki atau keluar perbatasan, serta dilarang membawa benda-benda berbahaya seperti petasan dan senjata api. Bagaimana dengan Meksiko? Penyambutan meriah diberikan negara ini terhadap tim-tim peserta. Salah satunya Spanyol. Kedatangan skuad La Furia Roja disambut hangat dengan alunan mariachi, topi ikonik sombrero, serta antusiasme penggemar yang memadati bandara. Tak sedikit pemain yang mengabadikan kehangatan ini dengan ponsel mereka. Sambutan syarat budaya dan keramahan masyarakat Meksiko dinilai sebagai bukti nyata komitmen negara ini sebagai salah satu tuan rumah.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah gelaran turnamen Piala Dunia digelar di 3 negara. Sebanyak 16 stadion siap digunakan selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko berbagi tugas sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Tuan rumah 3 negara ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebanyak 16 stadion telah dipilih untuk menggelar pertandingan mulai dari babak penyisihan hingga partai final. Di Kanada, turnamen akan diselenggarakan di 2 stadion, yakni di Stadion BC Place yang terletak di Vancouver dan Stadion Toronto di Ontario. Amerika Serikat paling banyak menggelar turnamen. Sebanyak 11 stadion digunakan selama gelaran Piala Dunia. Di antaranya Stadion New York, New Jersey, Stadion Dallas yang memiliki kapasitas paling besar, serta Stadion San Francisco Bay Area. Selain itu, ada pula Stadion Miami yang biasanya digelar untuk konser-konser besar, Stadion Philadelphia, hingga Stadion Kansas City. Sementara Meksiko terdapat 3 stadion yang digunakan untuk menggelar turnamen, yakni Stadion Azteca Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas terbesar, Stadion Guadalajara, dan Stadion Monterrey. Ke-16 stadion dirancang secara spektakuler dan penuh perhitungan. Diharapkan para penonton bisa nyaman saksikan pertandingan selama turnamen berlangsung. Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali memastikan masalah visa sejumlah pejabat dan staf tim akan selesai dalam waktu dekat. Donyamali menyebut penolakan visa untuk Piala Dunia oleh Amerika Serikat merupakan tindakan tidak profesional. FIFA resmi menetapkan aturan baru jelang gelaran Pesta Akbar Sepak Bola Dunia tahun ini. Pertama, pemain dilarang menutup mulut saat terjadi konfrontasi. Jika dilakukan, pemain akan menerima kartu merah. Kedua, pemain dilarang meninggalkan lapangan. Pemain yang meninggalkan lapangan karena protes keputusan wasit juga akan mendapat kartu merah. Aturan ini juga berlaku untuk ofisial tim yang memprovokasi pemain sebagai bentuk protes. Tim yang menyebabkan pertandingan berhenti dinyatakan kalah. Ketiga, batas waktu lemparan ke dalam dan tendangan gawang hanya 5 detik. Jika melebihi batas waktu, maka lemparan ke dalam akan diberikan pada tim lawan. Sementara jika tendangan gawang tidak dilakukan, maka tim lawan akan mendapat sepak pojok. Keempat, pergantian pemain batas waktunya dilakukan hanya 10 detik. Jika melewati batas waktu, pemain pengganti baru bisa masuk setelah 1 menit. Aturan ini tidak berlaku pada pemain yang diganti karena cedera. Kelima, perawatan pemain cedera. Pemain yang mengalami cedera harus meninggalkan lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai jika tim medis masuk lapangan. Aturan ini tidak berlaku bila penjaga gawang yang mengalami cedera. Keenam, cedera yang dialami penjaga gawang. Jika kiper mendapat perawatan di lapangan, pemain dari kedua tim tidak boleh meninggalkan lapangan untuk berkomunikasi dengan pelatih. Ketujuh, diberlakukannya jeda turun minum di tengah babak yang mulai dilakukan tahun ini. Jeda turun minum atau jeda hidrasi diberlakukan selama 3 menit setiap babak, sekitar menit 20 hingga menit 22. Deretan aturan baru ini nantinya juga akan diberlakukan dalam ajang sepak bola lainnya mulai musim 2026-2027. Pemirsa, sesudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Nova Zakwan beserta kerabat kerja undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Menteri
Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali mengatakan bahwa penolakan visa para pejabat dan staf timnas Iran untuk Piala Dunia 2026 merupakan tindakan yang tidak profesional. Sementara itu, timnas Iran juga akan menghentikan pertandingan jika ada bendera, slogan, ataupun simbol yang menyinggung Iran selama laga berlangsung. Donyamali menuntut 3 negara penyelenggara dunia, khususnya Amerika Serikat, untuk memberikan layanan dan fasilitas yang adil bagi timnas Iran. شکنی‌ها که خب از ابتدا بوده و به هر صورت کاملا رفتار غیر حرفه‌ایه و حتما شما بهتر از من میدونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از حل بشه. ببینید تقریبا اون مواردی که شکنی میکردن عمدهش حل شده. الان هم ویزا هم من به شما دارم عرض میکنم حل میشه. مثلا نمیشه شما از لحاظ فنی مگه میشه مثلا مدیر رسانه کنار تیم نباشه. بعدش هم ما بهشون اعلام کردیم اگر در استادیومایی که ما بازی میکنیم پرچم یا نشان دیگری غیر از پرچم ما اونجا در حال ما ببینیم یا شعارهای هنجار شکنه چیز ما بسیار مشاهده کنیم قطعا سرپرست تیم Selain itu, Donyamali juga menambahkan bahwa banyaknya hambatan menuju pentas Piala Dunia membuat para pemain semakin termotivasi. Timnas Iran sendiri tiba di Tijuana, Meksiko pada hari Minggu waktu setempat. Setibanya di sana, tim Meli disambut para pendukungnya di luar hotel tempat timnas Iran menginap. Kota Tijuana dipilih sebagai markas timnas Iran karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan San Diego, Amerika Serikat.